bosan taujih wabil khusus menjelang Ramadan. Ramadan sudah di ambang pintu. Ini akhir daripada bulan Sya'ban. Ending daripada Ramadan yang sering disampaikan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa orang-orang yang mengamalkan siam Ramadan, dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwatul iman hadirin jamaah rahimakumullah. Syarat masuk surga itu apa? Puasa. Syarat masuk surga. Pak Tarno, apa syarat masuk surga? Puasa di bulan Ramadan. Coba ada yang tahu nggak? Beriman. La ilaha illallah. Ya kan? Syarat masuk surga, kita nggak punya dosa tapi punyanya pahala. Itu. Iya. Kunci surga itu Anda tidak berdosa dan berpahala. Orang yang tidak berdosa dan tidak berpahala nggak masuk surga. Kemana dia? Lari ke karantina. Cuma karantinanya namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu karantina orang yang hitung-hitungannya belum jelas dah. Biasanya yang hitung-hitungannya belum jelas, balita, anak di bawah umur. Kemudian, ya kan? Apalagi orang gila. Jadi kalau mau masuk Al-A'raf harus jadi orang gila. Ya, orang udah dewasa kan gitu. Kan? Ya. Nah, Ramadan ini momentum yang luar biasa, ya. Karena endingnya mengampuni dosa kita. Jadi kalau orang mati bawa dosa, udah jauh lah panggang dari api. Oh tapi kan ada pahalanya. Ya sudah, makanya masuk ke dalam arena hisab. Arena hisab itu beratan mana nih? Dosa dan pahala, ya kan? Oh kita jangan ngomongin pahala dong, gak ada artinya kalau pahala gak ada ridho Allah. Jalan untuk mendapat ridho Allah, ya pahala dulu, ya. Ini orang amalan ini dapat pahala, amalan ini dapat pahala, amalan ini dapat pahala, amalan banyak pahalanya sehingga luber. Nah itulah ridho Allah. Ya? Puasa enggak? Oh puasa, tapi subuh kesiangan, ya kan? Bahkan enggak sholat subuh, ya kan? Tadi sahur sih, gitu. Jadinya habis sahur kan tidur lagi. Yang disalahin sahurnya. Nah itu artinya berpahala tapi belum sempurna, ya kan? Makanya untuk mendapatkan ridho Allah, nah ridho Allah itu dipanggilkan kepada orang yang mendapat keridhaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah. Jadi waktu meninggal itu dipanggil begitu, kembalilah Anda kepada Allah radiyatan, dalam keadaan diridhai, ya. Radiyatan mardiyah, ridho yang seridho ridhonya. Nah, itu biasanya orang yang luber. Ya, makanya kedepankan menolak dosa daripada beramal. Oh biar balance, kita kan ya kadang dosa, tapi ya kalau sholat itu kan jadi menghapus. Iya, tapi berusahalah untuk tidak berbuat dosa. Nah Ramadan janji yang paling utama itu, kan? Diampuni dosanya, kemudian dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi ampunan dosa adalah pembebasan dari siksa api neraka. Nah, orang yang mati bawa dosa, ya
Karena banyak kemaksiatan yang dilakukan waktu di dunia, atau kurang amal yang dilakukan waktu hidup di dunia. Nah, itu jelas Rasulullah in qata'a amaluh, ya kan? Putus semua amalnya. Kalau sudah mati putus, illa min salasin, kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang ya bisa dituai, kan? Pahalanya itu terus menerus. Tapi kapan sedekahnya ya? Kapan sedekahnya? Kita kan evaluasi, iya ya, kapan sedekahnya gua? Ini bangunan udah mau selesai aja belum pernah beli semen 1 sak pun. Loh. Tenang gua. Nah, padahal udah mau selesai maksudnya. Ya kan? Iya. Terus apa lagi? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ngajarin apa ya? Orang selama ini saya yang diajarin, diomelin orang diajarin, diomelin orang diajarin. Kapan ngajarin coba? Kan? Awaladin solihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Kawin aja belum, ya? Duda, mending duda. Jejaka tuh tua, nggak punya anak. Lain kalau Edi ya nggak banyak anak ya. Ya, amin, ya kan? Nah, anak juga setelah banyak disuruh jadi anak soleh. Kalau anaknya anak soleh, ya, anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya, kemudian orang tuanya mendapatkan ampunan, ya kan? Makanya doa minta ampun untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmunya itu, ya kan, membuat orang taat kepada Allah. Sedekah jariyah ialah sedekah yang dia lakukan pada waktu hidup, kan? Itu semua dia waktu hidup, kan? Tapi tatkala dia meninggal, itu mengalir buat dirinya. Kalau 3 itu tidak ada, bagaimana ampunan dosa? Ampunan dosa yang berikutnya, ya. Jadi orang mati bawa dosa nih banyak, ada sejuta dosa. Itu amal jariahnya masuk, sedekah jariahnya sedikit-sedikit terkikis. Doa anaknya masuk, sedikit-sedikit terkikis. Apalagi ilmu yang bermanfaat masuk, sedikit-sedikit terkikis. Maka nanti di yaumi yub'atsun ada orang yang bangun, ya, dari kuburnya, dibangkitkan oleh Allah. Dia terheran-heran, alhamdulillah dosanya tidak ada. Nah, syukur-syukur kita sendiri yang beramal, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli qiraah, menjadi ahli, bahkan ahli jihad fisabilillah. Masya Allah, semuanya. Nah, amalan itu selagi kita hidup mampu mengcover, ya, yukaffir anhum sayiatihim, cover itu menutupi kesalahan-kesalahan mereka, wa yaghfiru lahum, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Apa amalan itu? Yaitu diantaranya sium Ramadan. Di dalam Al-Quran banyak sekali firman-firman Allah, ya kan? Ada ampunan dosa yang dilakukan dengan amalan-amalan pintas. Seperti orang jihad, dosa sebesar apapun diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad. Kan? Nah, ini luar biasa, kan? Maka tatkala kita diberi kesempatan hidup ini, ya, itu jangan disia-siakan. Sedikit-sedikit gapai, merajut amal, merajut ya, amaliyah kita terus bertambah. Nah, itu menjadi tabungan-tabungan untuk kita akhirat. Nah, kalau cerita sudah mati, ya itu sudah lain lagi. Mudah-mudahan, ya. Ada tadi tatkala kita sudah mati kok dosanya belum habis, ya ada antaran-antaran, ya, kebaikan dari dunia, kan? Kalau tidak, ya mudah-mudahan ada syafaat dari Rasulullah, kan? Atau dari orang-orang yang mungkin bisa memberikan syafaat, atau dari amalan kita yang bisa memberikan syafaat, ya kan? Hanya itu, kan? Selain itu, nah, tapi itu proses di akhirat. Tenang aja, gue dekat sama kiai, walaupun gue nggak sholat, ntar kan gue bisa nebeng sama kiai. Bisa jadi, kan? Tapi bisa jadinya itu mungkin, kan? Mungkin iya, mungkin
Tidak. Kalau kiainya nanti di sana nggak sebel sama lu, ya. Nah, kalau di sana sebel masih sebel juga, iya, nah, gitu, ya. Nah, itulah yang difahami oleh sebagian kita tawasulan. Tawasulan itu mencari wasilah, sambung-sambung untuk nanti di akhirat mendapatkan syafaat, kan? Makanya ada cerita orang tua dulu, ikut ngaji enggak, kenal kiainya enggak, ya kan? Kemudian apa lagi? Kan? Duduk-duduk juga enggak, ngobrol-ngobrol enggak. Tapi saya diam-diam kadang-kadang, kan, beliin rokok kiai. Ada yang ngomong begitu, kalau beliin rokok kiai dapat pahala enggak? Saya nggak bisa jawab. Jangan beliin rokok dah, besok-besok, ya kan? Beliin kopi aja sama kue, ya kan? Ya siapa tahu itu. Tapi itu semua tawasulan, artinya mewasilahkan, ya, menyambung-nyambungkan, ya. Sehingga tatkala nanti di akhirat orang-orang yang diberi oleh Allah wewenang untuk memberikan syafaat, ya, syafaat itu rekomendir, ya. Rekomendir itu merekomendasi, ya Allah, ini orang dulu perhatian sama saya sih cuma bisa ngajarin Iqra, tapi asal saya ngajarin Iqra dianterin teh manis sama dia, kan? Nah, itu bisa merekomender, ya kan? Menjadi fadilah buat dia, menjadi syafaat buat dia. Nah, sebesar apa nanti Allah memberikan ampunan terhadap dia? Nah, makanya nimbrung, ya, nimbrung, kan? Sehingga ada sabda Rasulullah SAW mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang yang mau ngajar, kan? Au muta'alliman, atau orang yang belajar, orang yang proaktif, kan? Au mustami'an, setidak-tidaknya kamu dengar-dengar dah, kan? Oh, dengar-dengar juga. Au muhibban, atau setidak-tidaknya simpatilah. Alhamdulillah di kampung gua ada pengajian. Kalau enggak kacau nih. Nah, jangan jadi mata-mata, jadi intel, awas pengajian. Mata-mata. Itu mah digencet dulu tuh. Digencet, palanya gepeng, ya. Gitu. Udah gepeng, diapain lagi? Ya udah gepeng lah. Iya, kan? Wala takun khamisan, jangan kamu seperti yang kelima. Siapa yang kelima? Yaitu tadi, kan? Udah nggak bisa ngajar, belajar nggak mau, ya kan? Dengerin nggak mau, ya kan? Nggak cinta lagi, artinya ngeselin lagi, atau bikin intimidasi dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai, ya. Makanya di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk proaktif, kan? Ambil posisi, jangan tidak berposisi, kan gitu. Ambil posisi Anda ini di dalam agama ini apa, dalam umat ini apa, ya kan? Gitu, ya. Makanya dulu para sahabat itu, Khalid bin Walid itu panglima, panglima perang. Sekali waktu di zaman Khalifah Umar, di Rasiman sampai mana ini? Kan? Jangan bunyi, gitu belum dengar, ngorok belum dengar. Ya. Khalid bin Walid pada waktu itu di zaman Khalifah Umar disuruh jadi prajurit. Rupanya teman-teman ini, Lid, kok lu mau aja jadi prajurit? Lu kan panglima top lu, jenderal bintang 7 bukan bintang 5 lagi, ya kan? Iya, sudah hebat sekali. Ya nggak apa-apa, diangkatlah siapa tuh Zaid, ya, anak muda jadi panglima. Tapi mau ikhlas. Kenapa? Allah tidak lihat jabatannya, tapi Allah lihat amalnya. Makanya seperti taklim atau masjid, ya, ada yang kirim nasi berdus-dus, kan gitu. Jangan Anda kesel, kan? Datang kepada Nabi ahlud dusur, ya kan, orang-orang yang ya kaki lima lah gitu. Datang kepada Nabi, dia cerita gini, ya Rasulullah, gimana nih kita nih, kenapa? Ya udah nggak bakalan menang. Nggak menang apanya? Coba sholat dia ada, kan? Bahkan di depan lagi kadang, kan? Kemudian sedekah dia sedekah, kita enggak, kan? Kemudian perang, dia ikut perang, dia di depan juga ikut perang. Udah itu dia juga yang ngasih armadanya, dia yang ngasih perbekalannya. Gimana kita mau ngejar pahalanya?
Ini cerita orang-orang miskin, kan, menghadap kepada Nabi. Kapan kita bisa mengejar kehebatan orang-orang itu? Pinternya dia pinter, kita belajar dia belajar, kita sholat dia sholat, kita pada perintah zakat, sedekah, dia yang sedekah, malah saya nerima. Ya, sampai perang, jihad, kita pikirkan kita yang dapat pahala besar nih, ikut juga dia. Bahkan dia bukan sekedar ikut orangnya, fasilitasnya, armadanya dia, kudanya dia sumbang, akomodasinya dia sumbang, berlipat-lipat. Lalu kita, apa jawab Nabi? Ikhlasnya kamu itu sama dengan pahala dia. Alhamdulillah ya Allah, ada orang yang sedekah, ente seneng, jangan sirik. Sirik apa? Sirik. Wih, carmuk tuh, carmuk. Carmuk, ada orang sedekah dibilang carmuk, ada orang baik dibilang jangan. Orang berbuat baik Anda senang, pahalanya sama. Alhamdulillah ya Allah. Makanya tempo hari saya ngobrol dengan tokoh-tokoh itu waktu Habib Rizik dielu-elukan. Siapa yang ngangkat dia jadi imam? Imam FPI ya. Kok umat Islam saya mengangkat? Ya kan? Alhamdulillah ada yang tampil dengan tegar, dengan suara lantang, dengan gagah, dengan alhamdulillah. Coba kalau nggak ada yang tampil nih sekarang nih, jangan-jangan kita sedang digeluti oleh dosa loh. Ya kan, Ustaz Hamidan cuma ngomong di masjidnya sendiri, ya kan, di luar nggak laku, ya kan, gitu, ya kan? Angku apalagi cuma mojok, kan begitu. Umpamanya ada orang yang ngomong gitu, ya jangan-jangan kita ini berdosa loh. Kenapa? Mestinya kan ada estafet, mestinya, ya kan? Habib Rizik masuk penjara, saya maju, kan begitu mestinya, kan? Siapa yang takut? Kan memang pemerintah ini setan ini, kan gitu umpamanya. Tapi setan beneran kan? Iya. Ya umpamanya kan ngomong begitu, ya kan? Kita harus lawan, kita harus berjuang, mestinya ada begitu, kan? Tapi kan tidak muncul, kan? Makanya banyak istighfar gitu, beristighfar. Nah, salah satu, ya kan, pengantar kita untuk bisa nanti menjadi orang soleh, cintalah Anda dengan kesolehan. Salah satu cara untuk kita bisa banyak beribadah, cintalah dengan orang yang ibadah. Maka awali segala sesuatu itu cinta dengan kebaikan, insya Allah. Maka datang Ramadan, sambutlah dengan kesenangan, sambutlah dengan kecintaan, sambutlah dengan kesiapsiagaan. Insya Allah nanti kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan serangkaian amalia ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.